Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma shalli wa salli wa sallim wa sallim wa barik barik ala ala sayyidina sayyidina Muhammadin Muhammadin wa wa ala ala alihi wa alihi wa sahbihi sahbihi ajmain ajma'in amma amma ba'du. ba'du. Hadratal Hadratan mukarramin, mukarramin, para para alim alim ulama ulama yang dimuliakan Allah, hadratal mukarram, Kiai Haji Mutahar Mualim, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Toili, Banggai, Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan selalu diparing barokah kesehatan. Amin. Barokah panjang umur, barokah istiqomah, ilmu dan amalnya senantiasa menjadi barokah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati pejabat pemerintah, khususnya Ibu Asisten Bupati Banggai. Mudah-mudahan paring barokah kesehatan Ibu. Yang saya hormat Bapak, Ibu, hadirin hadirat, para kiai, para muhibbin, man ammara wa assasa wa mambana ma'had Darussalam Toili yang ikut berpartisipasi pembangunan berdirinya Pondok Pesantren Toili. Mudah-mudahan paring barokah rezekinya. Amin. Jamaah pengajian Ahad Legi, mudah-mudahan terus istiqomah. Amin, amin, ya robbal alamin. Mau sekedap mawon niki pun siang Pak. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah suatu saat ditanyain oleh santrinya, ya Abul Hasan, ma hiyat taqwa? Wahai Abul Hasan niku Ali bin Abi Thalib. Takwa niku nopo? Takwa. Ali bin Abi Thalib jawab, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Satu. Nomor dua, al-amal bitanzil. Pribadi hariannya sesuai dengan Al-Quran. Nomor dua. Nomor tiga, ar-ridho bil qalil. Ridho nerima dengan pandum Allah yang sedikit. Nomor tiga. Nomor empat, al-istiqdad liyaumir rahil. Selalu persiapan untuk hari-hari kematian. 4. Ini saya bahas 10 menit, 10 menit, 10 menit. Pas nanti jam 12. Kalau saya lebih di kode, pasti saya nggak turun. Jauh-jauh ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, nomor satu. Takwa itu al-khawf minal jalil. Takut kepada Allah. Takut itu bukan berarti jenengan pateng sholat tahajud, jenengan pateng maca Quran, jenengan pateng dikir, bukan itu takwa Pak. Bukan itu, takut itu bukan itu. Takut itu tidak melanggar. Saya ulangi lagi, okay? Santri-santri, ya. Takut itu tidak melanggar. Allah itu senang pada orang tidak melanggar. Bukan karena banyak dikirnya, bukan karena banyak maca Qur'annya, bukan karena banyak sholat tahajudnya, tapi tidak melakukan dosa. Itu namanya takut. Makanya santri itu kalau ngomong, sampean gak mengapa, gak menjadi anak pateng tahajud, pateng sholat duha, sampai melanggar kiai.
baru barokah ilmunya. Paham santri nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ngeten. Iki prinsip, Pak. Prinsip. Sing disenengi Allah niku bukan orang banyak puasa, banyak zikir, bukan. Orang yang nggak pernah melanggar, nggak pernah dosa kepada Allah. Itu yang disenangi Allah. Ini sakit dipahami. Alon-alon, Pak. Alon-alon, Pak. Ini biar dicatat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bahasanya istri begini, bahasanya istri. Mas, nggak usah sampean manggil saya sayangku, cintaku, cantikku, nggak usah. Itu perbuatan taat saja kalau dalam agama. Gak usah sampean open-open dari pasar datang ke rumah bawa oleh-oleh. Gak usah. Santai aja. Sing penting gak rabineh. Iki kan ngoten nggih? Setuju ibu-ibu setuju? Setuju. Loro hati, Pak. Itu nggak bisa ditebus dengan hanya ungkapan wahai cintaku, istriku, cantikku. Nggak bisa ditebus dengan itu. Kok di tempat sana punya istri lain? Ini sakit dipahami. Karena apa? Agama itu hanya dibangun dua hal. Satu ngelakoni taat, nomor dua menjauhi dosa. Yang disenangi Allah itu menjauhi dosa. Pun sakit dipahami ke? Ini ngaji, Pak. Kan pengajian hat lagi ini. Pun. Dulu ada cerita begini. Sayyidina Umar ketika jadi presiden senengannya keluyuran. Bukan keluyuran meninggalkan umatnya. Setiap jam 2 malam masuk kampung-kampung. Merekam aspirasi rakyat. Seperti apa rakyat saya di kampung. Pantaskah saya menjadi seorang Amirul Mukminin di negara Madinah ini? Suatu saat Umar bin Khattab masuk kepada satu daerah miskin sekali. Ada rumah gedek di bawah pohon pring. Sayyidina Umar mojok. Seperti apa peristiwa terjadi dalam rumah miskin ini? Ternyata di dalam ada seorang ibu janda miskin penjual susu di pasar. Satu. Yang nomor dua, anak gadis dari janda tersebut. Solihah sekali. Ibunya bilang, Duk, susu itu sampean campuri air putih. Biar nanti timbangannya berat, kita dapat bati yang banyak. Umar bin Khattab di belakang rumahnya itu. Kata gadis itu apa? Bu, boten angsal ngoten niku. Kata siapa yang nggak boleh? Kata Presiden Umar bin Khattab. Kaget Umar bin Khattab. Padahal di pojok rumah itu ada Umar bin Khattab. Ibunya bilang, Umar bin Khattab besok nggak mungkin keliling pasar. Bu, kalaupun Umar bin Khattab tidak keliling pasar, Allah meliput apa yang kita lakukan besok di pasar. Saya takut berdosa kepada Allah. Muhammad. Rumah itu langsung dicoret sama Umar. Dicoret, dipalang, buat tanda. Pulang ke rumah, ba'da subuh, anaknya dipanggil.
Ada nama Asim, ada nama Abdurrahman, ada nama siapa banyak. Sayyidina Umar bilang, wahai anakku, anakku, anakku. Kamu sekalian kan masih jomblo-jomblo ya. Hal ahadum minkum yuridu ayyatazawwaja binta ba'iatil laban. Apa ada di antara kamu sekalian yang siap kawin dengan putri orang janda miskin penjual susu di pojok kampung sana? Seneng, Pak. Seneng. Loro bocah-bocah iki tanyanya kan ngeten. Ayu apa ora? Kan ngoten ta. Mesti kan ngoten. Putra-putranya Sayyidina Umar diam semua. Karena diam Sayyidina Umar tersinggung. Wa illa fa'atazawwajuha li nafsi. Kalau tidak mau tak rabi dewe. Saya baca kitab itu mesti waktu ngomong Sayyidina Umar gak enek bojone, Pak. Gak enek bojone pasti. Lenek bojone mesti geger ini. Mesti geger. Wa illa fa'atazawwajuha li nafsi. Tak rabi dewe. Akhirnya maju namanya Asim bin Umar bin Khattab. Bah kula mohon. Subhanallah. Wallahi kata Umar, saya ingin anak turun saya keluar dari rahim wanita gadis anak dari penjual susu di pojok kampung sana karena sangat solihah. Sayyidina Umar bin Khattab, Pak. Prabowo datang ke kampung. Ketemu dengan rakyat janda, miskin, pingin ngepek mantu anaknya. Ini cerita nih, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Menurut sejarah, dikawin, singkat cerita, dikawinlah putri dari wanita penjual susu tadi, kemudian lahir nama Laila. Laila kemudian besar dikawin oleh seorang raja di Madinah. Kemudian lahirlah anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Sejarah raja Islam paling adil di dunia. Dari mana lahir? Seorang gadis putri wanita miskin di Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kasih pelajaran cerita itu. Adakah gadis itu ditemukan di saat sholat tahajud? Tidak. Di saat baca Quran? Tidak. Di saat dzikir? Tidak. Wanita itu ditemukan saat dia mencegah ibunya berbuat dosa kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu namanya takwa. Ibu-ibu paham nggih? Ibu-ibu di belakang paham nggih? Mireng nggih, kalau sanjani mireng nggih. Alhamdulillah. Besok kalau ibu-ibu kok punya anak laki-laki belum dapat istri, ya, suaminya suruh keliling desa menawa ketemu janda. Jam 12 malam atau jam 2 malam. Oke, itu anaknya belum payu, bapaknya hilang. Pun bahaya kalau bapak saya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah. Takwa itu takut kepada Allah. Takut itu mencegah perbuatan dosa. Bukan karena berbuat taat, banyak sholat, banyak dzikir. Lakonono perbuatan taat. Tapi ingat, yang paling inting adalah meninggalkan dosa.
dosa. Pun saya tanya ke ibu-ibu, ibu-ibu jawab nggih. Kalau nggak ditanyain nanti komunikasi sendiri-sendiri, Pak. Ibu-ibu besok sebulan Quran sak juz bisa menghatamkan noboten. Insya Dikir sallallahu ala Muhammad 1000 kali siap sehari. Sallallahu ala Muhammad sallallahu siap ke? Tapi jenengan sehari disuruh leren gak ngerasani tonggo siap noboten. Angel Pak kono iki. Angel. Angel. Nggih. Karena yang berat memang ini. Ad-dinu torofani. Agama itu hanya dua, Pak. Fi'lu ta'at wa tarkul ma'asi. Ngelakoni ta'at dan ninggalkan maksiat. Wa tarkul ma'asi asyaddu min fi'li ta'at. Meninggalkan maksiat itu lebih berat dari melakukan ta'at. Makanya ada sahabat datang Rasulullah. Rasul, sumtu syahron. Saya puasa itu setahun cuman sebulan. Wa sholaitu khomsan. Saya itu sholat sehari semalam cuma 5 waktu. Gak sholat qobliyah, gak sholat ba'diyah. Tapi yang halal saya lakoni, yang haram saya tinggalkan. A'adkhulul jannata ya Rasulullah. Saya bisa masuk surga enggak Rasulullah dawuh faqala na'am. Nggih. Asli ini wong ahli surga yang kayak itu. Yang enggak tahu ngelakoni dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki satu Pak. Satu ini sudah 14. Saya senang di sini. Akhirnya kita duluan. Abang pas angkat ngomong, nenek saya ngangkat banyu. Kayak wakil. Bareng nyampe di sini, akuannya jatuh. Wah air geger. Ganggu banget. Ini dari tadi sudah di sini. Alhamdulillah. Panitianya top. Nomor 2. Al-amal bin tanzil. Orang taat pribadinya sesuai Quran. Saya mau mengangkat konsep hidup dari Allah Subhanahu wa taala yang dilewatkan kitab suci Al-Qur'an. Satu ayat. Kula kali jenengan lakoni. Allah dawuh ngeten. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sampean ada problem apa saja. Banyak utang, itu problem. Banyak musuh, itu problem. Tidak disenangi mertua, problem. Dimusuhi tetangga, problem. Bojo kereng, problem. Cara menyelesaikannya, ingat Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Ibu pernah punya hutang, mboten Bu? Pernah, sekarang belum lunas kok. Kalau ibu punya hutang, jangan ngomong ke tetangga. Oke? Yuk, sebulan ini utangku wis 15 juta. Yunya jawab, menengo. Tekku wis 20 juta. Podo ta? Karena emang gak pantas disambati, Pak. Yang menjadikan kita punya hutang ini adalah problem yang diberikan Allah ke kita. Sampean bilang-bilang orang suka bentak. Yu tonggone iki lho ngomong menengok.
aku sek tas dikampleng ambek ibu. Padha toh? Karena yang ngasih bojo ki Gusti Allah. Tereng Pak. Problem. Cara menyelesaikan bisobri wassalah. Sabar. Sholat. Sholat waktu 5 waktu berjamaah. Habis sholat ikuti dzikir imam. Doa sareng imam. Doa sendiri adalah setelah doa dengan imam. Sholat tahajud. Doa. Bagaimana cara doa? Ini didengarkan ibu-ibu. Saya itu biasa dimintain ijazah. Ustadz, saya pingin dituliskan doa habis sholat hajat. Doa habis sholat tahajud. Saya nggak ngasih kertas ditulis enggak. Doa itu isi hati. Kalau dzikir adalah sebuah bacaan umum. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, hasbunallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Umum Pak, dzikir. Tapi minta kepada Allah itu suara hati. Ibu kalau sholat tahajud, sholat hajat, pakai doa yang pakai kertas, doa sholat tahajud. Jenengan habis doa, malaikat tanya, paham enggak? Enggak paham. Padahal sampean minta kepada Allah gara-gara punya hutang. Enggak kebayar-bayar. Doanya minta anak soleh. Kenapa? Enggak paham. Paham Ibu nggih? Bagaimana cara doa ketika habis sholat malam? Didengarkan ini. Sholat dulu. Habis sholat baca istighfar. Minta ampun kepada Allah. Angkat kedua tangannya. Ini pembuka doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harus dibuka. Pintu sholawat kepada Allah adalah pintu ijabahnya doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sudah 5 bulan hutang saya belum terbayar Gusti Allah. Setiap hari tetangga datang ke rumah saya Gusti Allah. Tolong jenengan kasih pintu terbuka jalan saya bisa membayar Gusti Allah. Baru mantap Pak doanya. Sesuai requestnya. Ya Allah, sampean sholat. Jangan ke masjid. Kalau sholat tahajud jangan ke masjid. Kalau sholat hajat jangan masjid. Sholat di rumahnya saja. Gak ada tempat sholat di rumah. Sholat di dalam kamarnya. Gusti Allah. Itu dia 3 orang anak saya Gusti Allah. Sudah besar-besar Gusti Allah. Sampai saat ini ke saya saja tidak pakai basa kromo Gusti Allah. Kula nyuwun buka hati mereka bertiga Gusti Allah. Jangan ngomong biar tidak kayak bapaknya Gusti Allah. Itu ngerasani bojone jeneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki paham nggih? Paham. Gusti Allah sudah 15 tahun Gusti Allah saya nikah dengan suami saya Gusti Allah. Ekonomi masih seret Gusti Allah. Ibadah suami saya masih sangat kepontang-panting Gusti Allah. Saya kasihan Gusti Allah. Suami saya kerja ke sana kemari, ekonominya belum sukses, mengganggu ibadahnya. Berikan kami jalan keluar. Barokahkan rezeki kami Gusti Allah. Barokahkan keluarga kami Gusti Allah. Barokahkan keluarga kami dan barokahkan anak-anak kami. Beri barokah kesehatan, barokah panjang umur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Itu penutup. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Begitu, Pak. Jangan pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Toili. Ya, niki paham nggih? Membuka dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Terus bicara sama Gusti Allah. Ya Allah, utang banyak Gusti Allah. Tolong jenengan sauri Gusti Allah. Malaikat jawab, utang-utang dewe jaluk disauri Gusti Allah. Malaikat pun ditutup. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wasta'inu bis sabri wassalat. Sholat jamaah, habis wiritan sama imam, habis minta doa kepada imam, cukup mojo amin, jenengan angkat tangannya. Karena doa tidak pernah ditolak habis sholat 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau cerita. Sebelum cerita tak minum dulu, ini agak alot. Saya diceritain guru saya. Dulu ada kiai ingin kawin lagi. Cerita ini. Dulu ada cerita kiai pingin kawin. Kalau sekarang banyak, bukan cerita. Tapi sama jangan termasuk yang nyekel mic. Dulu ada kiai pingin kawin lagi. Istrinya ahli sholat jamaah, ahli sholat tahajud. Saya mau ngungkap rahasianya orang ahli jamaah, ahli sholat tahajud. Orang kalau ahli sholat tahajud, ahli sholat jamaah, dodoni gitu, jembar. Orang tahu iri hati. Ibu-ibu pernah iri hati bukan? Gak pernah Bu, nggih. Berarti sholatnya bagus. Pikirannya jernih. Hatinya pingin. Dodoni jembar. Bu, sampean jawab Bu, nggih. Kalau ada tetangganya beli tanah 15 hektar dibayar kontan, jenengan loro ati mboten Bu? Sholatnya bagus, jamaahnya istiqomah. Kalau ada tetangganya beli emas, sekarang emas mahal-mahalnya, 3 on bayar tunai, loro ati mboten? Sholatnya jamaahnya istiqomah, bagus. Jamaahnya Kiai Mutohar. Bu, suami jenengan bisik-bisik pingin rabineh loro ati mboten? Loro, salate ora pate apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya diceritain kiai saya. Ada kiai pingin rabineh, istrinya ahli sholat jamaah. Kiai kumatur, Bu Nyai, kula kok pingin simah malih Bu Nyai. Bu Nyai niku saking mentalnya orang ahli sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Nyai tenan iki, Pak. Matur nuwun Yai, ternyata jenengan tasik semangat nggih. Kata Bu Nyai. Kula ikhlas, kula ridho. Tapi enten syarate Kiai. Syarate napa? Kula pingin sholat berjamaah 40 hari kalian jenengan. Kaget Kiai. Jawab, oke, katanya. Semangat Pak. Wong itu persyaratan pingin rabineh. Cuman 40 hari. Akhirnya ditandangi sama kiainya. Jamaah sama Bu Nyai. Saking semangatnya pingin rabineh. Sholat duhur jam 10 sudah kejeding. Semangat Pak. Bu Nyainya ahli sholat jamaah. Ahli sholat tahajud. Alim. Mangke lek jenengan sholat mantun ngimami yang doa saya Kiai kata Bu Nyainya jenengan sing ngamini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat duhur. Langsung doa Bu Nyainya. Kiainya amin. Doanya Bu Nyai. Kiainya enggak denger. Kan doanya imam biasanya makmum enggak denger. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bihaqqi
haqqi qaulika wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan barokah dawe panjenengan Gusti Allah. Kalau ada problem, sampean sabar dan sholat. Saya sudah sabar Gusti Allah menerima bahasa kiai suami saya untuk kawin lagi. Dan saya sholat berjamaah dengan suami saya. Kalau jenengan ridho, tolong jangan jenengan kabulkan perkawinan kedua suami saya. Kata kiainya, amin. 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 Baru ini kiai rodok bodoh ya baru ini. Bunyai, wah masa Allah luar biasa. Ahli sholat jamaah. Ahli sholat tahajud. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sholat asar jamaah dengan doa yang sama diamini oleh kiai. Sholat asar, maghrib, isya, subuh sampai 1 bulan tidak ada reaksi dari kiai. Semangat sholat jamaah sampai 40 hari setelah dapat 41 hari. Punya ini ki heran ke kiai ini. Kok tambah pateng sholat jamaahnya, tambah tidak pernah berbicara tentang kawin lagi. Banten nih, doanya itu langsung, ya Allah, bihaqqi qaulika wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini sudah hari ke-41. Persyaratan sudah lolos suami saya dari ujian, persyaratan dari saya untuk kawin lagi. Jika saya bisa minta Gusti Allah, tolong gagalkan perkawinan ini Gusti Allah. Kiainya amin. Amin. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Diambil tangannya kiainya dicium. Cium. Pak Yai, iki jenengan pun lulus dari ujian. Kaget ya. Ujian apa? Ujian sholat jamaah 41 hari. Loh, sholat jamaah kok ada ujian? Enggak. Terosi jenengan kan pingin simah maleh. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, ladatnya sholat jamaah 41 hari telah melupakan saya untuk kawin lagi. Seluruh keinginan saya yang bersifat duniawi sudah hilang semua. Saya pingin ngikuti jejaknya sampean Bunyai. Ayo jangan sampai 41 hari ini kita jamaah. Sampai kapanpun. Karena saya sudah merasakan surganya sholat jamaah mulai di dunia ini. Bunyainya langsung sujud syukur. Alhamdulillah. Bukan karena suaminya sadar sholat jamaah. Sadar gak rabine. Allahumma sholli ala Muhammad. Dicoba nanti Bunyai kayak dicoba. Saya ya tahu waktu mondok itu diceritain itu sama guru saya di Jawa Tengah itu. Di Pondok Sarang itu. Saya diceritain kados ngoten itu. Akhirnya saya coba ke istri saya. Saya bilang, manggil Umi saya ke istri saya. Mi, saya kok ingin kawin lagi, Mi. Istri saya bilang, alhamdulillah, wah saya semangat itu. Tapi ada syaratnya, Bah. Apa syaratnya? Langkai dulu mayat saya, katanya. Ternyata gak podo orang punya Dian kayak gak podo ceritanya. Wes angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang seperempat. Langkah 1. Demi 1 diminumi dulu. Ke belakang Dawi Sayyidina Ali tambah keringat. Nomor 3, Aqwa itu ar-ridho bil qalil. Di dalam teks lain al-qanaah bil qalil. Nerima dengan pandum yang sedikit. Hancurnya rumah tangga kita. Suami pisahan ambek bojone. Mantu dan mertua enggak akur. Besan dan besan
tidak akrab, saling berpaling, anak dan orang tua gak harmonis. Sebetulnya satu, Pak, tidak saling terima. Tidak saling terima, Pak Hadirin. Di Banyuwangi itu laporan pengadilan agama terbanyak kasus perceraian se-Jawa Timur setelah Malang di Banyuwangi. Kalau di Indonesia, Indramayu, Lombok, termasuk Jawa Timur Malang. Di Banyuwangi niku kasus perceraian per bulan tidak kurang dari 500 kasus. Jadi per tahun itu 6.000 lebih kasus perceraian yang mendominasi masalah ekonomi. Ekonomi yang mendominasi. Iya, ada kasus nyun sewu karena perselingkuhan dan lain sebagainya. Yang paling mendominasi adalah ekonomi. Tidak kurang dari 500 kasus di pengadilan agama. Mudah-mudahan dibanggai. Tidak seperti itu nasibnya. Oleh Allah diparingi barokah rezeki. Pun. Makanya ya megawe, Pak. Megawe. Aduh. Megawe pokoknya. Takut kita itu nggak sabar seperti Nabi Muhammad. Siti Aisyah meriwayatkan hadis Rasulullah lewat di antara istri-istrinya. Rasulullah ingin sarapan pagi. Rasulullah dawuh, hal indakum syai'un. Apa sampean punya bahan sarapan? Sarapan pagi. Siti Aisyah jawab. Hadisnya pakai indakum. Masih perempuan-perempuan hadisnya pakai indakum. Siti Aisyah jawab. La ya Rasulullah. Boten enten nopo-nopo Rasul. Rasulullah dawuh. Ini idan so imun. Lek ngono aku tak poso ae. Tenang kan? Lek awake dhewe ikut cara bagaimana Rasulullah hidup. Tenang, Pak. Dek, enek sarapan enggak? Boten enten, Pak. Sengene aku tak poso ae. Enak ya? Oh, enak. Suatu saat saking Rasulullah itu sudah tahu tidak ada apa-apa nang pawon kan. Niat puasa Rasulullah. Kemudian pagi hari Sayyidatina Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, uhdiyalana haisun." Kita dikasih anter-anteran dari tetangga. Haisun. Haisun itu roti campur daging. Gandum campur daging. Rasulullah dawuh, "Hari ini bawa ke sini." Sama Rasul langsung dimakan. Pokok asbah tu so iman. Padahal semalam saya sudah niat poso loh. Luar biasa, Pak. Rasulullah puasa ketika tidak ada, Pak. Ketika ada dianteri oleh tetangga. Rasulullah menghormat kepada orang yang nganter. Dimakan oleh Rasul. Ridho bil qalil. Menerima dengan satu yang sedikit. Ini Rasulullah. Wah, awake dhewe ora iso, Pak. Ora iso. Suatu saat Rasulullah ada tamu. Pulau Supe sahabat yang ngancani Rasulullah. Rasulullah minta sarapan. Setelah itu Rasulullah dikasih sarapan sama istri-istrinya. Begitu roti, itu roti Pak, sarapannya roti. Bukan nasi pecel, bukan roti. Sampai nggak gelem, sampai mesti pecel, mesti minta pecel. Begitu dibuka roti itu Rasulullah tanya, kok nggak ada lawuhnya? Kaget istrinya. Hal indakum al udum, apa ada lawuhnya? Lawuhnya roti itu barang teles. Kalau nggak madu, samin, zaitun. Atau ada kuah khusus roti itu. Tidak ada lauhnya toh. Istrinya kaget. Gak ada madu, gak ada zaitun, gak ada samin, gak ada murok, gak ada kuahnya. Akhirnya istrinya bilang,
Tidak ada illa syai'un minal kholli. Illa syai'un min kholin. Hanya ada cuka sedikit di pawon Rasulullah. Rasulullah bawa ke sini. Satu, bawa ke sini ya Rasul. Langsung Rasulullah diambil rotinya, ditutul neng cuka. Cuka, paham cuka nggih jenengan nggih? Cuka. Rasulullah dawuh nikmatil idam al khollu. Saapi-api lawuh iku cuka. Ulama beda pendapat. Cuka apa yang dimakan Rasulullah kok sampai ngalah nih daging, ngalah nih susu, ngalah nih madu, ngalah nih zait, ngalah nih samin. Cuka apa? Ternyata kata ulama Rasulullah saking hormat istrinya. Rasulullah terima dalam keadaan seperti apapun pantunnya Allah di rumah tangganya. Sampai Rasulullah dawuh saapi-api lawuh niki cuka. Nek sampean marung bakso yang paling gak payu cuka. Yang meja bakso ini. Gini boten. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh, kudu masuk Pak itu. Takwa bukan orang ahli sholat saja. Tapi takwa orang nerima pandum sedikit dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, makanya. Alhamdulillah lek toile gak khawatir saya. Tapi lek di Banyuwangi saya cerita. Wis sampean megawe yo. Megawe yo. Sugiyo. Awak dewi ini kadang gak kuat. Menerima hal pandum sekedarnya dari Allah itu gak kuat. Suami bisa wibawa ke istri. Saya ulangi lagi. Istri bisa solihah berbakti kepada suami. Kalau suami itu duit. Betul Bu. Betul Bu. Saya ulangi lagi ini. Istri akan solihah kalau suami punya uang. Sampean dibawa ke istri kalau sampean nyekel duit. Belonjo nih normal. Ada tamu ke rumah saya. Pagi-pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang terima istri saya. Enten napa Pak? Kula jeng perlu teng yai. Sakit bilang nggih, ngapunten niki tasik tilem. Tak bisa dibangunkan Bu Nyai. Ngapunten niki kula ajrih. Takut istri saya, Pak. Bangunkan saya tidur pagi-pagi itu takut istri saya. Kenapa? Belonjo normal. Belonjo ini normal, Pak. Coba belanjanya nggak normal. Jangankan ada tamu. Tidur pagi-pagi. Tidak ada tamu, dijejek ambek bujone sampean. Kamu tadi bukan orang toilet, bukan. Orang sana. Orang sana. Makanya suami diusir istri pagi-pagi. Itu ada sejak sejarah sahabat Rasulullah itu sudah ada. Namanya Abu Umamah. Jam 9 ada di masjid. Orang itu masuk masjid duhur, asar, maghrib, isya subuh. Jam 9 kok ada di masjid. Bukan takmir masjid, bukan pengurus masjid. Mesti harus dicurigai Pak. Rasulullah tanya, ya Aba Umamah, ma baluka. Wahai Abu Umamah, ada apa sampean? Bihadal waktu. Dahol tal masjid. Waktu ini sampean masuk di masjid. Ada apa sampean? Apa kata Abu Umamah? Kata Abu Umamah, susah Rasulullah. Lazimat nih umumun wa humumun wa duyunun. Saya diusir istri Rasulullah, susah. Pagi-pagi sudah ada tangga ke rumah saya nagih hutang. Moro nang masjid. Untung ketemu Rasulullah.
Wis ngene sampean tak ijazahi doa. Kalau itu dibaca ba'da subuh 3 kali, kalau Rasulullah nggak pernah tahu ba'da subuh itu. Sobar. Ba'da maghrib masya'an 3 kali. Sampean amalkan. Susahnya sampean akan hilang, istrinya sampean nggak ngamuan, hutangnya kebayar. Ini hadis sahih, Pak. Sampean nanti kalau nggak sempat mencatat ini karena ini agak panjang. Ya, saya ijazahkan di mana-mana. Ijazahnya Rasulullah kepada Abu Umar. Biasa dibaca oleh kiai. Saya mulai kecil baca itu. Tak tahu kalau fungsi dan sebetulnya latar belakang doa itu seperti itu. Ini Rasulullah ijazahkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Agak panjang bagi yang belum pernah amalkan. Kalau saya saben pagi, saben ba'da maghrib mesti saya baca itu 3 kali. Kenapa? Ya podo ae. Duwe utang maksud saya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hindarkan saya dari susah dan prihatin. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya hindarkan dari lemah dan aras-arasan. Wis gak duwe duit, ora patek pegawe, turu bangkongan. Wa a'udzubika minal jubni wal buhli. Hindarkan saya dari juben penakut. Mau jadi supir takut tabrakan, mau dagang takut kolap, mau bertani nyawah takut bangkrut kena hama. Ora tahu sugih sampean. Juben namanya. Wal buhli ojo sampai medit khususnya kepada orang tua. Ya sampai medit. Kalau orang tua yang dimediti hancur golongan jenengan. Ini ada pembahasan banyak kalau bab ini saya. Wa a'udzubika min ghalabatil dain wa qahrir rijal. Dan hindarkan saya dari ghalabatil dain, banyak tumpuk-tumpuknya hutang dan qahrir rijal, kanan orang-orang di sekitar saya. Ini doa diijazahkan Rasulullah, diamalkan oleh sahabat yang perawi hadis-hadis juga, namanya Abu Umamah. Jenengkan amalkan ini. Bukan sekedar ijazah dari Bapak Ali Asikin, tapi ini ijazah dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Pun yang terakhir adalah istiqdad liyaumir rahim. Istiqdad liyaumir rahim. Saya tambah sedikit aja. Mati ini. Saya mau bicara mati. Majma' fuqaha alamiah. Konsensus ulama sedunia memutuskan mati itu adalah ingito wadifatin. Indikasi terputusnya aktivitas otak itu mati. Makanya kalau orang mati, surga amputan 1 menit jangan jalani mati. Jangan sampai mencabut alat bantu. Itu dokter dilarang. Nanti kalau aktivitas otak sudah berhenti, itu berarti orang itu mati. Boleh dicabut alat bantu. Indikasinya biasanya di mata. Mata kelihatan. Jadi mati satu, keluarnya roh dari jasad. Tapi derajat orang mati itu terserah keimanan. Menurut para wali, mati itu. Mati itu menurut orang-orang awam, menurut orang awam, mati itu meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan aset, meninggalkan lembaga, meninggalkan masyarakat, meninggalkan pengaruh, meninggalkan jabatan. Ini mati. Dalam konteks ini betapa takutnya kita.
Padamu mati. Ini orang awam. Orang Menurut waliullah, mati itu ketemu Allah, ketemu rahmatnya Allah, ketemu surganya Allah, ketemu nikmatnya. Dalam konteks seperti itu, betapa kematian sangat dirindukan. Memang berpetak dua orang berkelas. Kata Habib Syekh Maimun Zubair dalam istilah kitabnya, wabunun bainahum. Derajat keimanannya orang itu jauh sekali. Jadi kalau kalian jenengan itu sedang diakoni waliullah atau enggak, terserah menghadapi kematian. Mudah-mudahan menjadi waliullah di akhir hayat hidup kita. Amin. Kita rindu kepada Allah. Ini saya cerita. Makanya nanti ada cerita begini. Hadrotus Syekh dulu tahu. Kata Bapak Maimun Zubair, almarhum almarhumullah, sampai kalau pingin mati itu jaga apa? Amalan hariannya sampai ada istighfar, aja istiqomah. Manusia sesuai. Lek sampai sekali kumpul kados ini. Pasti matinya sampai dalam keadaan sholat. Dengan sholat berjamaah pasti mati dalam keadaan sholat. Kenapa? Manusia mati sesuai hidup. Jangan biasakan melakukan dosa walaupun sekecil apapun. Sombong, jangan takut mati dalam keadaan sombong. Dulu ada raja sombong berjalan bersama panglimanya, dipanggil oleh orang laki-laki yang sudah tua kuno sekali. Raja, tunggu raja, saya ada kepentingan dengan sampean. Dia dengan gagahnya menoleh ke belakang, numpak kudanya. Saya tidak level dengan sampean. Saya raja, tidak mungkin komunikasi dengan orang yang melarat seperti sampean. Terus melanjutkan perjalanan. Dapat 100 meter orang itu bilang, Raja, ada kepentingan perlu. Bener Raja, betul. Tidak level. Mangkat lagi. Dapat 10 meter, 100 meter lagi. Orang itu bilang, Raja, saya malaikat maut Raja. Mencolot Raja. Loh, sampai malaikat maut? Iya Raja. Perlu apa? Diutus Allah mencabut nyawanya sampean. Tunggu dulu saya mau sholat. Kasep Raja. Cabut Pak, dalam keadaan sombong. Mangkat itu malaikat maut. Ketemu dengan seorang syekh, ahli sholat, ahli dzikir, ahli tahajud. Hidupnya di masjid, di majelis, di musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sinten kula malaikat kata alhamdulillah saya sudah merindu dengan besok sama lagi ketemu jawab enggak jawab enggak wali. Alhamdulillah saya sudah rindu dengan jenengan penting nomor saya diutus Allah untuk mencabut nyawanya jenengan. Tunggu dulu. Saya mau sholat nanti sujud sampean kabur. Monggo dereng sesat. Masalah. Mata manusia sesuai. Jangan jenengan sudah mati dalam posisi sembako. Jenengan sholat mati dalam sholat. Jenengan ahli Quran mati dalam keadaan sering datang ke masjid. Jangan menunggu sampean ikhlas untuk sedekah. Jangan menunggu khusyuk untuk sholat. Jangan menunggu dalil untuk melakukan perbuatan baik. Lakukan sesempat mungkin karena itu besok hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli صل ala على sayyidina سيدنا Muhammad محمد wa ali وعن sayyidina سيدنا Muhammad. محمد Allahumma ya اللهم man يا ارحم yarhamna الراحمين يا ارحم الراحمين farhamna فارحمنا wa وانت خير الراحمين rabbana alim العليم wahdina واهدنا wa وفقنا وتوفيق المستقيم Allahumma ya اللهم يا rabbana ربنا sa'alna سهل من كل sir عسير ya يا hafid ya حفيظ يا hafid ya حفيظ يا hafid ya حفيظ يا nasir ya بصير يا nasir ya بصير يا nasir ya بصير يا Allah الله ya يا Allah ya الله يا Allah الله ya يا Fattah فتاح ya من Fattah ya فتوح Fattah فتاح iftah افتح abwabal ابواب ilmi العلم zidna زدنا ilman علما naf'a نافعا wa وارزقنا warzuqna سؤالا qabilan حمدا rahimin Rabbana ربنا taqabbal تقبل minna منا bil khair بالخير innaka انك waliyu ولي kulli كل khair خير wa mu'ti ومؤتي kulli كل khair خير wa mufaddil ومتفضل kulli بكل khair خير innaka انك kulli على syai'in كل شيء qadir. قدير Rabbana ربنا atina fid اتنا في dunya الدنيا hasanah حسنه wa fil وفي akhirati الاخره hasanah حسنه wa qina وقنا adzaban nar. عذاب النار Wa وصلى sallallahu الله ala على sayyidina سيدنا Muhammad محمد walhamdulillahi والحمد لله. rabbil alamin. Al-Fatihah. الفاتحه. Ya, يا لنا بدر الشهيد صراط kita المستقيم wa صراط الذين السلام Assalamualaikum عليكم ورحمه warahmatullahi الله wabarakatuh. وبركاته. Kepada Kepada Al Al Mukarram Mukarram diucapkan diucapkan banyak-banyak banyak-banyak terima terima kasih. kasih. Beranjak ke Beranjak ke acara yang acara yang terakhir, terakhir yaitu yaitu penutup. penutup. Marilah Marilah kita kita tutup tutup acara acara pada pada pagi pagi hari hari ini ini dengan dengan bacaan bacaan hamdalah Al-Fatihah bersama-sama. bersama-sama. Demikianlah Demikianlah rangkaian rangkaian acara yang acara kita yang kita lalui. lalui. Bila Bila ada ada tutur tutur kata yang kata yang kurang kurang berkenan, berkenan, kami kami mohon mohon maaf. maaf. Saya Saya akhiri. akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.